berhasil. Tapi ada tantangan nggak menurut Mas Hendra? Karena kemarin cuma di dunia transportasi, sekarang udah ke manajemen pariwisata. Kan ada yang sedikit yang berbeda Tantangan, ya? saya orangnya suka tantangan. Gimana Mas, tantangan yang kira-kira dihadapi di dunia pariwisata gitu? Konsep, menentukan konsep sama realisasinya. Ya, ya. Tapi itu hanya kesulitan yang hanya akan kita alami di awal-awal aja sih. Ketika berjalan semua akan membaik. Oke, berarti sejauh ini memang sekarang, jadi kalau yang kemarin ada yang bertanya-tanya, Mas Rian kemana nih, penasaran gitu kan, karena seorang bos PO Haryanto menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dipecat, kira-kira kemana gitu ya. Ternyata udah terjawab ya teman-teman, jadi sekarang sedang menggeluti dunia pariwisata, dan semoga ini juga bisa menjadi apa ya, kolaborasi dan sumbangsi Mas Rian untuk bisa memajukan dunia pariwisata juga gitu. Sejauh ini Mas Rian terjun ke dunia pariwisata, ada nggak sih yang menurut Mas Rian yang harus diperbaiki? Banyak. Dari segi apanya nih? Transportasinya, perbiroannya, marketingnya, atau dari lokasi? Yang paling harus dibenahi menurut Mas Rian di dunia pariwisata bagian apa? Kepedulian setiap perusahaan untuk memikirkan piknik rekan-rekan kerjanya. Wah, bener ya. Tapi kan rekan-rekan kerjanya piknik setiap hari tuh kalau misalkan ada ini trip gitu. Bukan, aku ngeliatin pabrik-pabrik nih, apa mungkin pegawai-pegawai BUMN atau mungkin apa gitu. Lu kerja mulu gak capek apa ya? Pagi malam Jakarta Mas, berangkat macet, pulang macet, jalan malam. Kenapa nggak pada mikirin sih karyawannya? Oh ya, 2 minggu sekali apa gimana nge-trip berjamaah gitu misalnya. Why not gitu. Bener-bener, jadi biasakan healing gitu ya. Iya, budaya healing kalian tingkatkan lah. Biar nggak stres. Iya, benar-benar. Setuju nih, setuju. Mohon maaf, bos saya mana ya? Bos saya semoga denger ya. Saya tuh Bos saya semoga denger. kalau ngedoktrin anak-anak, rekan-rekan kerja saya yang di staff ya, yang di kantor, lu kalau pergi kerja jangan diniatin kerja, niatin main aja. Oke. Karena tapi kan kita juga harus bisa konsekuensi, dalam artian kita harus komitmen ya, dalam artian jangan pernah memberikan mereka tekanan. Iya, benar. Saya lebih suka nemenin anak-anak kerja Mas daripada neken mereka supaya kerja. Jadi ada beberapa hal yang memang selama saya hidup itu prinsip ini saya pakai. Saya nggak pernah bergantung sama orang lain dan nggak pernah berharap sama orang lain. Jadi kalau saya nyuruh teman-teman kerja saya nih, saya nggak pernah nyuruh mereka sesuatu yang saya nggak mungkin untuk lakukan sendiri, kecuali di bidang montir ya, karena mereka kan memang butuh orang-orang yang spesial. Jadi ketika mereka saya perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, terus mereka gagal, saya nggak akan marah, Mbak. Saya nggak akan kecewa. Justru saya malah merasa berterima kasih. Berarti saya secara nggak langsung saya udah dibantu setengah jalan sama dia, Mbak. Sisanya biar saya terusin sendiri. Gitu. Tuh. Jadi anak-anak fun Mbak kerja, nggak ada tekanan. Mereka kerja, yang penting kerjaan beres. Habis itu mau dia mau pada tiduran di sofa, mau pada ngapain, silakan. Itu dulu pada era saya. Kalau era sekarang saya nggak tahu. Ya, benar. Nah, apakah ini ada pertanyaan dari Instagram yang mau ditanyakan? Oh ya, ada mau ditanyakan untuk rekan-rekan di Instagram. Lu pengen nanya nonton di Instagramnya apa itu? Wonosobo Wonosobo Zone ya, bisa Tanya di ditanyakan. Nah, sebelum pertanyaan dari teman-teman di Instagram, apa yang selalu dipegang sama Mas Rian Mahendra selama hidup ya, maksudnya di dunia pekerjaan? Prinsip Mas Hendra sampai sekarang yang masih terus dipegang apa Mas? Saya nggak pernah pilih-pilih orang untuk duduk satu meja, untuk kenal sama orang tuh saya nggak pernah pilih-pilih. Sekarang kalau orang di ruang lingkup kita, di terminal malam hari, tengah malam, pekerja malam kita kumpul, asongan kita kumpul, tukang cuci kita kumpul, bos bis kita kumpul. Jangan pernah milih-milih orang untuk berkawan. Satu, terus kedua, jangan pernah bersifat atau melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Jahat sama nakal beda ya Mbak? Paham ya jahat ya? Jahat itu cenderung menyakiti orang lain. Tapi kalau nakal itu biasanya impact-nya cuma ke kita aja. Terus ketiga, ya apa ya? Ya situlah. Yang pernah milih untuk berkawan, terus begini nih Mbak, saya kalau nggak ngerokok begini gue podcast. Kurang alir. Tapi apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Jadi saya nggak pernah milih untuk orang berkawan. Terus kedua, ya Mas Rian, kita tadi udah banyak banget ngobrol nih soal perjalanan dari kecil Mas Rian, sekolah, kemudian sampai 19 tahun di PO Haryanto, dipecat, kemudian sekarang pindah ke dunia pariwisata bersama Nomadi gitu. Perjalanan menjadi seorang Mas Rian selama 40 tahun sampai tahun ini, apa pelajaran yang bisa Mas Rian dapatkan gitu Mas? 40 tahun sih 28. Oh ya 28 ya, mohon maaf. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Iya. Apa yang saya dapatkan ya apa yang kalian lihat lah. Karakter 1, terus wawasan 2, terus kemampuan 3. Benar. Ada pelajaran nggak yang Mas Rian dapatkan sampai ternyata ada seperti ini gitu? Ada. Beneran itu dari dulu udah saya pegang Mbak, prinsip hidup itu. Cuman
untuk kali ini bener-bener nggak nyangka aja kalau datangnya dari orang-orang terdekat kita. Bener saya punya prinsip ketika saya hidup di jalan itu ada beberapa hal yang harus saya bener-bener saya pegang sampai sekarang. Saya nggak pernah berharap sama manusia, saya nggak pernah percaya sama manusia, nggak pernah bergantung sama manusia. Itu loh. Makanya saya lengahnya dalam hal ini kali ini karena emang itulah kenapa pengkhianatan itu terasa menyakitkan, karena kan datangnya bukan dari orang-orang yang bukan dari musuh-musuh kita, tapi dari orang-orang yang kita sayangi. Makanya jadi ini buat saya jadi pelajaran banget lah, supaya saya lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi kemudian hari. Benar sih, karena memang ya itu cobaan itu kan datang dari sudut yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, dan itu tiba-tiba gitu. Tapi ini jangan takut gagal, jangan takut terpuruk, karena setiap kita gagal, setiap kita terpuruk, titik bangkit kita itu akan jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lu gagal sekali nih, terpuruk sekali, abis itu bangkit, besok terpuruk lagi, gagal lagi, kebangkitan kalian kali itu jauh lebih kuat dari kebangkitan kalian pertama. Jadi saya siap untuk gagal 1000 kali dan saya siap bangkit untuk 1001 kali. Wow, ini keren banget. Jadi kalau untuk ada teman-teman muda yang sekarang lagi keadaan terpuruk nih ya gitu, dan karena sekarang kan fenomenanya kayak bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena skripsi dan lain sebagainya gitu ya Mas. Jadi ternyata ada sesuatu yang harus kita terus perjuangkan dari apa yang sedang terjadi hari ini, walaupun itu sedikit tidak baik dan tidak enak gitu ya Mas Rian ya. Dan akhirnya seperti yang Mas Rian sampaikan, dia juga berhasil bertemu dengan kapal baru yang siap untuk Mas Rian kembangkan seterusnya.